Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tugas besar 1 FF System. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Dengan saya sendiri, Ahmad Angga Julianto. Yang kedua, Dina Asmi Ramadana. Yang ketiga, Indah Febi Anzelina. Dan keempat, Maulana Nusandi. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan dari materi. Baik, yang pertama, dokumen utama dan tambahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor dan fungsinya. Dokumen utama. Dokumen utama adalah dokumen yang wajib sifatnya untuk dibuat dalam setiap transaksi ekspor. Berikut jenis-jenis dokumen utama pada ekspor. Yang pertama, invoice atau faktur. Invoice, atau bisa disebut sebagai faktur atau nota, merupakan dokumen yang berfungsi sebagai suatu bukti transaksi atau penagihan dibuat oleh eksportir untuk importir. Invoice harus mencantumkan elemen-elemen berikut: nomor dan tanggal invoice, nama barang, harga per unit barang dan total harga, nama dan alamat eksportir, nama dan alamat importir, serta keterangan rekening pembayaran jika diperlukan. Penting juga agar invoice dibuat menggunakan kop surat perusahaan eksportir. Invoice dalam ekspor dapat berupa 3 jenis. Yang pertama ada pro forma invoice, yaitu suatu penawaran dari eksportir kepada importir yang potensial. Jadi ini dibuat untuk menempatkan pesanan yang sering mendapatkan permintaan dari importir sehingga eksportir bisa mendapatkan izin impor dari negara tujuan. Faktur ini biasanya menyatakan syarat-syarat jual beli dan harga barang. Next slide. Yang kedua, ada commercial invoice, yaitu surat permintaan pembayaran kepada importir ketika eksportir selesai menyiapkan atau memproduksi barang pesanan. Nama dan alamatnya harus sesuai dengan yang tercantum pada letter of credit atau LC. Lalu, invoice yang asli diberikan kepada bank sebagai bukti pembayaran untuk diteruskan kepada importir. Yang ketiga ada consular invoice, yaitu faktur yang dikeluarkan oleh kedutaan atau konsulat. Ini bertujuan untuk memeriksa harga jual dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku sehingga memastikan tidak terjadi dumping. Invoice ini ditandatangani oleh konsulat negara importir. Bisa juga ini dibuat dan ditandatangani oleh konsulat negara sahabat dari negara importir. Next slide. Dokumen utama yang kedua ada packing list. Packing list adalah dokumen yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Ini dibuat oleh eksportir atau perusahaan yang melakukan pengemasan langsung terhadap barang tersebut. Fungsi packing list adalah untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam kontainer apabila ada pemeriksaan. Dokumen ini hampir mirip dengan surat jalan yang dipakai ketika melakukan pengiriman barang di dalam Indonesia. Di packing list dimuat setidaknya informasi-informasi berikut. Yang pertama, nama barang, nomor dan tanggal packing list. Yang kedua, jumlah kemasan dalam satuan seperti pack, pieces, ikat, kaleng, karton, karung, dan lain-lain. Yang ketiga, ada berat bersih. Yang keempat, ada berat kotor. Selanjutnya ada bill of lading atau BL atau airway bill. Bill of lading ini merupakan bukti pengiriman barang atau tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. BL dikeluarkan setelah kapal berangkat dari Indonesia. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai kepemilikan barang. Dengan eksportir yang memegang BL adalah pemilik barang yang disebutkan di dalam dokumen tersebut. Sehingga BL adalah surat berharga yang perlu disimpan baik-baik oleh eksportir. Selanjutnya ada polis asuransi. Polis asuransi ini dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang ekspor yang dikirim atas permintaan eksportir maupun importir. Dokumen ini menyatakan jenis-jenis risiko yang diasuransikan serta pihak mana yang meminta surat asuransi dan kepada siapa klaim dibayarkan. Dengan adanya polis asuransi ini dalam ekspor akan meminimalisir kerugian bagi kedua pihak
eksportir maupun importir. Setiap asuransi harus dibayarkan dengan mata uang yang sama tertera di LC, kecuali ada syarat lain. Boleh next. Selanjutnya ada PEB atau pemberitahuan ekspor barang. PEB ini adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh eksportir kepada kantor bea dan cukai sebelum setiap pengiriman ekspor. Pembuatan PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau diwakilkan oleh forwarder. Lalu PEB saat ini juga dapat dikirimkan secara online ke kantor bea dan cukai melalui sistem Electronic Data Interchange atau EDI. Shipping instruction ini adalah dokumen yang dibuat dan diberikan oleh eksportir kepada forwarder atau shipping company untuk melakukan booking pada kontainer dan ruang di kapal atau pesawat. Dokumen ini biasanya dikirim lewat email. Next. Yang selanjutnya ada dokumen tambahan. Selain dokumen utama, di sini juga terdapat dokumen ekspor tambahan lainnya untuk dibuat yang bersifat wajib maupun pendukung terhadap barang ekspor. Dokumen ini hanya perlu dibuat dan disertakan ketika diminta oleh pembeli atau importir. Biasanya juga dokumen tambahan ini diperlakukan oleh regulasi negara tujuan. Lalu ini juga dapat diperlakukan oleh regulasi Indonesia yang mensyaratkan adanya dokumen ini pada beberapa produk tertentu. Meskipun dokumen utama adalah yang diprioritaskan untuk dibuat, dokumen-dokumen tambahan ini tidak kalah pentingnya untuk kelancaran transaksi ekspor. Berikut jenis-jenis dokumen tambahan pada ekspor. Certificate of Origin (COO) atau Surat Keterangan Asal atau SKA. COO atau SKA adalah dokumen yang menerangkan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. Dokumen ini dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak, kabupaten atau kota atau provinsi. Dokumen ini dapat berfungsi bagi importir untuk memperoleh keringanan bea masuk di negaranya, bahkan sampai 0%, tergantung dengan kebijakan untuk produknya. Namun, manfaat ini dapat diaplikasikan dengan negara yang telah menjalin kesepakatan kerjasama perdagangan dengan Indonesia dalam FTA atau Free Trade Agreement. Diperlakukan pemahaman yang komprehensif dari sahabat UKM untuk mengetahui apa saja produk yang mendapat keringanan bea masuk dari masing-masing perjanjian FTA. Baik, Certificate of Analysis atau SOA. COA adalah dokumen yang berisi hasil analisis dari produk yang diekspor. Analisis yang tercakup dalam COA ini disesuaikan dengan permintaan importir. Umumnya, ini sesuai oleh standar wajib dari regulasi pemerintah negara tujuan atau standar umum yang berlaku. Dokumen SOA kebanyakan diperlukan untuk produk-produk hasil industri, kimia, atau hasil pertanian. Sertifikat fitosanitari merupakan dokumen yang biasa diperlukan pada produk pertanian seperti buah segar, rempah-rempah, dan lainnya. Dokumen ini menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari kuman penyakit berupa jamur atau bakteri yang diurus dan dikeluarkan oleh kantor balai karantina pertanian yang terdapat di setiap pelabuhan ekspor atau bisa di kantor perwakilannya di beberapa kota. Selain produk pertanian, dokumen ini diperlukan pada produk dari hewan dan ikan. Selanjutnya, sertifikat fumigasi. Dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi untuk menjelaskan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses fumigasi berfungsi untuk mengamankan barang yang akan diekspor ke negara tujuan dari serangan hama atau rayap yang selama masa pengiriman. Selanjutnya, veterinary certificate atau sertifikat veteriner. Sertifikat untuk pemberian jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH, Kementerian Pertanian. Weight note atau keterangan timbangan
Dokumen yang berisikan rincian berat dari tiap kemasan barang sesuai yang tercantum dalam invoice. Keterangan barang di dokumen pengapalan ini haruslah sama dengan yang tercantum pada LC. Di samping untuk memeriksa barang yang diekspor. Selanjutnya ada daftar ukuran. Dokumen yang berisikan rincian ukuran dan takaran dari setiap kemasan barang seperti panjang, tebal, diameter, serta volume barang. Ukuran ini haruslah sama sesuai yang tercantum pada LC. Ini diperlukan untuk menghitung biaya pengiriman. Oke, selanjutnya. Untuk yang terakhir, yaitu pengelompokan barang ekspor Permendag nomor 13 MTEK per 3 2012 atau ketentuan umum di bidang ekspor. Yang pertama, batasi ekspornya. 1. Binatang sejenis lembu hidup, yakni bibit sapi, sapi bukan bibit. Yang kedua, anak ikan Napoleon, benih ikan bandeng. Ketiga, inti kelapa sawit. Keempat, kulit buaya dan bentuk wet blue. Kelima, beras. Keenam, binatang luar dan tumbuhan alam. Ketujuh, kopi. Kedelapan, produk industri kehutanan. Kesembilan, sarang burung walet. Ke-10, pupuk urea. Ke-11, minyak dan gas bumi. 12, emas murni atau perak. 13, skru besi atau baja atau khusus yang berasal dari wheel Batam. Ke-14, yaitu scrap dari stainless, tembaga kuningan, aluminium. Untuk yang kedua, dilarang ekspornya. Pertama, anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias jenis botia, udang gajah, dan udang penai dae. Kedua, karet alam tanpa SNI. Ketiga, kulit mentah, piglet dan wet blue dari binatang melata. Keempat, bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian. Kelima, kayu bulat atau bahan kayu serpi. Keenam, binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi atau termasuk dalam APPI. Ketujuh, rotan. Kedelapan, barang kuno. Ke-9, pasir. Ke-10, biji timah. Ke-11, bahan baku serpi. 12, batu mulia. 13, scrap besi baja kecuali dari P Batam. Untuk yang ketiga, beras ekspornya, bebas ekspornya. Semua jenis barang yang tidak termasuk dalam barang yang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Astagfirullah. Itu recordnya masih jalan ya?